Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghitung apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini, termasuk bagian daripada amal soleh. Salawat salam kita haturkan, kita sanjungkan pada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, dan mudah-mudahan nantinya kita juga mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Allahumma amin. Para pemirsa, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan kajian beberapa saat yang lalu, yakni tentang puasa Ramadan. Allah akan memberikan predikat sebagai orang yang bertakwa. Untuk meraih predikat orang yang bertakwa, ada 5 hal yang paling tidak kita menempati persyaratan tersebut. Yang pertama adalah melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu sendiri sebagai syarat pokok bahwa orang yang beribadah pada bulan suci Ramadan, tentu ibadah Ramadan wajib untuk dilaksanakan. Ibadah Ramadan ini merupakan ibadah yang dibebankan kepada kita masing-masing yang telah akil baligh, kemudian kita yang telah memiliki kesempatan, baik itu dengan kesehatan kita, kemampuan secara fisik, tentu tidak bisa kita abaikan begitu saja, maka wajib untuk kita kerjakan. Adapun yang kedua, yang berkaitan dengan ibadah Ramadan itu sendiri adalah as-salah. As-salah bisa dimaknai salat yang bersifat fardu atau salat 5 waktu, kemudian salat tatawu ataupun salat tarawih. Jangan sampai kita mengabaikan salat fardu sementara kita berpuasa saja di bulan Ramadan. Tentu saling beriringan. Ibadah Ramadan kita kerjakan dan salat juga kita kerjakan. Nabi SAW mengingatkan kepada kita. Kata Nabi, awalu bil abdu yaumal qiyamah fi salatihi, wa in saluhat saluhat sairu amali, wa in fasadat sairu amali kulluh. Jadi kata Nabi, permulaan yang akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya, yakni permasalahan salat. Jika salat kita baik, maka semuanya akan dihitung menjadi baik. Tetapi jika salat kita rusak, salat kita tidak baik, salat kita bermasalah, maka semuanya akan menjadi bermasalah pula. Kemudian yang ketiga adalah tilawatil Quran. Ibadah tilawatil Quran ini merupakan rangkaian erat yang berkaitan dengan puasa Ramadan itu sendiri. Kan disebut Ramadan syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Quran. Pada bulan suci Ramadan ada peristiwa penting, yakni nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quranul Karim. Al-Quran yang diturunkan dijadikan sebagai hudud dan undang-undang dalam kehidupan kita, dan kita diperintahkan dengan jaminan bahwa nanti orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim akan mendapatkan syafaat dari apa yang kita baca. Baginda Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Kata Nabi, bacalah Al-Quran itu, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Quran tersebut akan didatangkan pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, memberikan syafaat bagi para pembaca-pembacanya. Di samping itu pula, bahwa Al-Quran ini mendatangkan pahala yang berlipat. Baginda Rasulullah SAW bersabda, Man qara'a harfan, siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran,
falahu bi hasanatun, maka baginya mendapatkan satu kebaikan. Fal hasanatu bi asyri amsalihha, setiap satu kebaikan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Tapi kata Nabi, tidak aku katakan kalau alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka ketika kita membaca alif lam mim, kita akan mendapatkan 30 kebaikan. Jika kita membaca basmalah ada 19 huruf, maka akan menjadi 190. Jika kita membaca surat Al-Fatihah berjumlah 139 huruf, maka akan menjadi 1390. Apabila kita membaca surat Al-Baqarah berjumlah kurang lebih 25.500 huruf, maka kita bisa menghitung begitu banyak lipatan yang akan kita dapatkan jika kita mengharapkan pahala dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah yang berkaitan erat dengan puasa adalah zakat, atau sering disebut dengan istilah ZIS, zakat infak sedekah. Walaupun secara prinsip bahwa zakat tidak harus dikeluarkan pada saat bulan suci Ramadan, tetapi secara umum masyarakat kita memahami pada bulan suci Ramadan adalah saatnya mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, zakat merupakan bagian daripada kesempurnaan ibadah puasa kita, seperti zakat fitrah. Ataupun kita juga bisa membayar zakat mal, ataupun zakat-zakat yang lainnya seperti zakat profesi, pertanian, dan lain sebagainya. Para pendengar pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah i'tikaf. I'tikaf adalah sebagai akhir daripada kegiatan Ramadan di 10 yang terakhir. Bahwa pada 10 yang terakhir ini kita mendapatkan beberapa riwayat Nabi SAW mengencangkan ikat pinggang, dan Nabi SAW menjauhkan dari tempat tidurnya, yang bermakna Nabi beritikaf. Bahkan Nabi SAW mengajak para istri-istrinya, mengajak kepada putra-putrinya untuk beritikaf. Para pemirsa pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan target yang akan dicapai dari itikaf adalah mendapatkan malam Lailatul Qadar, yakni malam yang khairu min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang lebih baik daripada usia kita. Apabila kita hitung, maka akan berlebih dengan jumlah usia kita dengan hitungan bulan, 1000 bulan yang lebih tadi. Para pendengar pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jika Allah izinkan dengan kesehatan kita, jika Allah izinkan dengan umur yang kita miliki, marilah kita mengupayakan dengan sungguh-sungguh untuk mulai menepi, merapatkan, untuk datang di 10 malam yang terakhir untuk beritikaf, walaupun semampu kita, sebisa kita, tetapi paling tidak kita memiliki niatan, kita sudah bertekad, dan mudah-mudahan ini akan menjadi perhitungan, menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan predikat sebagai hamba Allah yang lil muttaqin, yakni orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kesuksesan meraih kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan daripada ibadah Ramadan kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan memberikan manfaat. Banyak kekurangan dan kehilapan, mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.